Tablet adalah sediaan padat kompak, dibuat secara kempa cetak dalam bentuk tabung TV atau sirkuler. Kedua permukaannya rata atau cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Keuntungan dan kerugian tablet. Keuntungan, tablet dapat bekerja pada rute oral yang paling banyak dibeli. Tablet memberikan ketepatan yang tinggi dalam dosis. Tablet dapat mengandung dosis zat aktif dengan volume yang kecil sehingga memudahkan proses pembuatan, pengemasan, pengangkutan, dan penyimpanan. Bebas dari air sehingga potensi adanya hidrolisis dapat dicegah atau diperkecil. Kerugian, ada orang tertentu yang tidak dapat menelan tablet dalam keadaan tidak sadar atau pingsan. Formulasi tablet cukup rumit, antara lain beberapa zat aktif sulit dikempa menjadi kompak padat karena sifat amorfnya, flokulasinya, atau rendahnya berat jenis. Zat aktif yang sulit terbasahi hidrofobi, lambat melarut, dosisnya cukup besar atau tinggi, absorpsi optimumnya tinggi melalui saluran cerna. Zat aktif yang rasanya pahit, tidak enak, atau bau yang tidak disenangi memerlukan enkapsulasi sebelum dikempa. Dalam hal ini, sediaan kapsul menjadi lebih baik daripada tablet. Terdapat 3 metode dalam proses pembuatan tablet. 1. Metode cetak langsung, 2. Metode granulasi kering, 3. Metode granulasi basah. Metode cetak langsung terdapat mengayakan pencampuran akhir. Metode granulasi kering terdapat pencampuran awal, slugging roller, compressing, pengayangan kering, pencampuran akhir, dan pencetakan tablet. Metode granulasi basah terdapat pencampuran awal, granulasi basah, pengayakan basah, pengeringan granul, pengayangan kering, dan pencampuran akhir. Metode cetak langsung yaitu metode pembuatan tablet tanpa proses granulais dan memerlukan bahan tambahan yang sesuai sehingga dapat memungkinkan untuk dikempa secara langsung. Persyaratan metode cetak langsung yaitu sifat alir yang baik, kompatibilitas yang baik, kapasitas yang tinggi yang menggambarkan kemampuan untuk menahan sifat-sifat kompaksinya ketika dicampur dengan bahan aktif, memiliki distribusi ukuran partikel yang baik untuk menghindari terjadinya segregasi, memiliki densitas ruangan yang tinggi, reproduksi dalam produksi baik untuk meminimumkan keseragaman antar batch. Formulasi tablet vitamin C. Kandungan vitamin C per tablet 50 mg, bobot tablet 300 mg, jumlah tablet yang dibuat 300 tablet. Formula A pengisi kombinasi start apika fase dalam 92%, vitamin C 50 mg, aprotab 10%, start 15 mg, apika pH 102, magnesium stearat 1% dan talat 2%. Analisis formula. Vitamin C merupakan zat aktif yang tidak tahan pemanasan, stabil di udarakan, kering, kurang cocok dalam bentuk larutan karena cepat teroksidasi sehingga tidak digunakan dengan metode granulasi basah, dan karena dosisnya kecil ditambahkan dengan ekspien yang kompresibel dan mudah mengalir maka dapat dibuat kempa langsung. Atau magnesium stearat secara luas digunakan dalam kosmetik, makanan, dan formulasi farmasi. Hal ini terutama digunakan sebagai pelumas dalam kapsul dan pada pembuatan tablet dengan konsentrasi antara 0,25% dan 5,0% B per B. Magnesium stearat bersifat hidrofobik dan dapat memperlambat pelepasan obat dari bentuk sediaan padat. Karena itu, pada konsentrasi terendah digunakan dalam formulasi tersebut. Peningkatan koefisien variasi pencampuran dan penurunan laju disolusi telah diamati berikut cara mencampur magnesium stearat pada saat granulasi tablet. Laju disolusi tablet dan menghancurkan kekuatan menurun saat pencampuran meningkat, dan magnesium stearat juga dapat meningkatkan kerapahan tablet pada saat pencampuran dengan magnesium stearat, karena itu harus dikontrol dengan hati-hati. Selanjutnya ada amprotab. Amprotab adalah pati yang diubah atau digunakan dalam formulasi kapsul dan tablet sebagai pengikat
pengencer, dan disintegran. Dibandingkan dengan pati, nilai amprotab dapat dihasilkan dengan meningkatkan aliran dan kompresi karakteristik seperti yang bahan pregelatinase dapat digunakan sebagai pengikat tablet, kompresi kering atau proses kompresi langsung. Dalam proses tersebut, amprotab sebagai pelincir. Namun, bila digunakan dengan eksipien lain mungkin perlu untuk menambahkan pelicin untuk formulasinya. Meskipun magnesium stearat 0,25% B/B umumnya digunakan untuk tujuan ini, konsentrasi yang lebih besar dari ini mungkin memiliki efek buruk pada kekuatan tablet dan pelepasannya. Amprotab juga dapat digunakan dalam proses granulasi basah. Pada granulasi basah, konsentrasi amprotab yang digunakan antara 5-20%. Selanjutnya ada talak. Talak banyak digunakan dalam formulasi sediaan padat sebagai pelincir dan pengencer. Namun secara luas digunakan sebagai penghambat pelepasan dalam pengembangan produk kontrol rilis. Talak juga digunakan sebagai pelincir dalam formulasi tablet, dalam powder coating baru untuk extended release pellet, dan sebagai adsorben. Untuk tablet, sebagai glidan dan lubrikan konsentrasi talak yang digunakan adalah 1-10%. Selanjutnya ada Avicel PH102. Avicel PH102 lebih banyak digunakan sebagai bahan pembawa cetak langsung, memiliki rata-rata nominal ukuran partikel 100 mikron. Yang kurang dari 8% dipertahankan pada mesh size 60, yang lebih dari 95% dipertahankan pada mesh size 200. Starch 1500. Starch 1500 digunakan sebagai penghancur dan dapat pula digunakan sebagai pengkilat serbaguna yang dapat menghasilkan tablet yang terdisintegrasi cepat. Pembuatan tablet. Pertama-tama, timbang bahan sesuai kebutuhan. Tidak digunakan penghalusan bahan karena bahan pembantu memang diharapkan berbentuk granulan atau bahan aktif diayak jika menggumpal. Kedua, campur bahan-bahan sesuai dengan aturan pencampuran, kecuali Mg stearat dan talak. Campur selama 15 menit hingga homogen. Kemudian, tambahkan Mg stearat dan talak. Campur selama 2 menit. Ketiga, lakukan evaluasi terhadap massa kempa, sebagaimana evaluasi yang dilakukan pada granul. Keempat, massa kempa ditabletasi dengan menggunakan patch diameter 6-8 mm sesuai dengan bobot tablet yang telah ditentukan. Terakhir, lakukan evaluasi terhadap tablet yang telah diperoleh. Prosedur evaluasi granul. Kita mengevaluasi kecepatan alirannya menggunakan metode corong. Yang pertama, sejumlah 100 gram granul dimasukkan ke dalam corong dengan ukuran tertentu. Kedua, corong digetarkan sampai seluruh granul mengalir keluar dari lubang corong. Ketiga, baca waktu yang diperlukan untuk mengalir seluruh granul keluar dari corong. Yang terakhir, kecepatan aliran dihitung dengan membagi bobot granul dengan waktu yang diperlukan granul untuk melewati corong. Hasil evaluasi granul. Granul sebanyak 10 gram mengalir selama 0,98 detik. Kedua, vitamin C sebanyak 10 gram mengalir selama 1 detik. Ketiga, amprotab sebanyak 10 gram mengalir selama 0,92 detik. Keempat, Mg stearat sebanyak 10 gram mengalir selama 0,87 detik. Kelima, talak sebanyak 10 gram mengalir selama 1 detik. Starch 1500 sebanyak 10 gram mengalir selama 0,96 detik. Dan terakhir,
Api sel pH 102 sebanyak 10 gram mengalir selama 1 detik. Penafsiran hasilnya, aliran granul baik jika waktu yang diperlukan untuk mengalirkan 100 gram granul lebih kecil sama dengan 10 detik. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi tablet. Organoleptik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bau, tidak berbau, berupa sedikit kasar, dan rasa pahit sedikit asam. Keseragaman ukuran. Keterangan, tidak boleh lebih dari 3 kali 0,413 sama dengan 1,239 cm. Tidak boleh kurang dari 1/3 dikali 0,413 sama dengan 0,550 cm. Syarat, menurut F1, 3 diameter tablet tidak boleh lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Prosedur, diambil secara acak 20 tablet, lalu diukur diameter dan tebalnya menggunakan jangka sama. Menurut F3, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang 1/3 tebal tablet. Kekerasan tablet. Alat hardness tester. Prosedur, dilakukan terhadap 20 tablet yang diambil secara acak. Kekerasan ukur berdasarkan luas permukaan tablet dengan menggunakan beban yang dinyatakan dalam kilogram atau sentimeter kubik. Ditentukan kekerasan rata-rata dan standar deviasinya. Syarat, tablet besar 7-10 kg cm per kubik. Tablet kecil 4 kg atau cm kubik. Lanjutan, X sama dengan 100/20 sama dengan 5 kg per cm kubik. Syarat, tablet besar 7-10 kg cm kubik dan tablet kecil 4 kg cm kubik. Kesimpulan, tablet tidak memenuhi syarat karena pada uji kekerasan ini diperoleh kekerasan sebesar 5 kg per cm kubik dengan kriteria tablet kecil dengan bobot kurang dari 250 mg.